sebulan kita melewatinya dengan beribadah bersama di rumah masing-masing. Kiranya kita tetap semangat penuh sukacita karena Yesus Tuhan yang hidup, dia bangkit untuk kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama mempersiapkan ibadah kita untuk memuji memuliakan Tuhan. Nah, panggilan kita dari Kolose 1 ayat 17 sampai 19. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada dalam Dia. Dialah kepala tubuh yaitu jemaat. Dialah yang suluh yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan Dia di dalam Dia. Kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Mari kita semua berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian Engkau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar, Kau Tuhan lipat hidup. Kami datang bersyukur, berterima kasih kepada-Mu, karena Engkaulah harapan kami, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah keselamatan dalam hidup kami. Oleh sebab itu kami datang memuji dan menyembah Engkau, mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, untuk segala kebaikan Tuhan, pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Dan kami mau bersama-sama mengagungkan Engkau, menyembah Engkau, bersama semua jemaat-Mu di rumah masing-masing. Dialah Engkau dimuliakan, dan Engkau berkarya dalam hidup, dalam keluarga kami masing-masing, di dalam jemaat.
Terima kasih Tuhan, kami meletakkan ibadah kami, biarlah jadi demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami buka ibadah ini dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Terima kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita bulan ini Lukas 24 ayat 46 sampai 48. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertolongan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala makhluk, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Dia ajaib dalam hidup kita. Dia sungguh memelihara kita sehingga kita terus menikmati berkat hari demi hari dalam hidup kita. Mari kita nyanyikan pujian ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagi kita. Situasi yang terjadi saat ini, biarlah semua orang mencari Tuhan. Berdoa kepada gereja, setiap Tuhan berjemaat untuk pelayanan yang Tuhan beri bagi kita, dan biarlah Tuhan memberkati setiap Tuhan dan anak-anak, pemuda-pemudi, pemuda remaja dalam kehidupan mereka, dan pergumulan setiap hari yang kita hadapi dalam usaha pekerjaan pendidikan anak-anak di setiap situasi saat ini. Tuhan menyatakan kasih dan kuasa-Nya. Dan mari kita berdoa bersama-sama. Biarlah setiap jemaat berdoa menyerahkan seluruh kehidupan pribadi dan keluarga dalam pergumulan yang dihadapi saat ini. Biarlah belas kasihan Tuhan dinyatakan untuk bangsa kita, untuk kota kita, untuk daerah kita, supaya kita semua dapat menikmati pemeliharaan Tuhan, kesehatan dan kekuatan yang Tuhan beri. Tuhan, terima kasih, Oh Bapa kami yang baik, Oh Bapa kami yang Maha Kuasa. Engkau Tuhan pencipta raja semesta alam. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi di hadapan Dia Tuhan.
Tidak ada sesuatu pun yang lepas dari kontrol. Dan kami percaya bahwa Engkau sedang menyatakan kuasa-Mu di dalam dunia ini, supaya setiap orang ya Tuhan bertekun lutut menyembah mengakui Engkau Tuhan dan Juru Selamat. Karena memang hanya Engkau lah Tuhan keselamatan, Engkau lah Tuhan harapan satu-satunya, Engkau lah Tuhan penolong bagi hidup kami. Karena itu ya Tuhan, kami datang menyembah Engkau dan memohon belas kasih-Mu untuk bangsa, untuk negara kami, untuk seluruh dunia yang sedang mengalami situasi yang tidak menyenangkan, situasi yang menyulitkan dalam masa-masa ini Tuhan akibat penyebaran virus corona. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau akan menghentikan, Engkau akan memberikan sesuatu yang membuat suasana akan kembali pulih, karena Engkau Tuhan kami yang Maha Kuasa. Kami berdoa untuk setiap aparat pemerintah, mulai dari presiden, gubernur, bupati, wali kota sampai ke RT di dalam penanganan situasi ini, dalam upaya-upaya mengendalikan keadaan ini. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati, Tuhan memberi kesehatan kekuatan, Tuhan memberi hikmat. Berdoa untuk tenaga medis, dokter, perawat, dan semua orang relawan yang sedang terlibat menangani pasien-pasien. Kami berdoa Tuhan pulihkan. Kami serahkan dalam tangan kasih karena Engkau lah Tuhan penyembuh yang menjadi dokter dan segala dokter. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau memulihkan keadaan ini, memulihkan segala sesuatu, baik ekonomi, baik keamanan, baik suasana yang terjadi saat ini. Tuhan tolonglah. Kami berdoa juga untuk setiap masyarakat supaya menyadari akan keberadaan dalam situasi ini, untuk bersama-sama ambil bagian dapat mengatasi situasi ini Tuhan dengan peran masing-masing. Terima kasih Tuhan, berkatilah bangsa kami, nyatakan kuasa-Mu untuk bangsa kami ya Tuhan. Biarlah setiap suku bangsa kami boleh melihat kemuliaan Tuhan dan boleh datang kepada-Mu, karena hanya Engkau lah Tuhan harapan dan kekuatan kami. Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang hari ini sedang melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Biarlah melalui ibadah di keluarga-keluarga masing-masing kemuliaan-Mu dinyatakan, sehingga banyak orang boleh melihat kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan umat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemberitaan firman melalui media-media yang dipakai. Biarlah menjadi keberkatan, menunjukkan iman dan menolong setiap orang untuk terus bertekun dalam iman kepada-Mu, untuk terus berharap akan kasih sayang Dia Tuhan. Kami berdoa untuk setiap keluarga-keluarga jemaat. Kami berdoa untuk setiap pelayanan yang sedang dikerjakan dan yang terus dikerjakan. Tuhan memberkati. Biarlah Engkau dimuliakan ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk pergumulan hidup kami, keluarga kami, usaha, pekerjaan, situasi yang kami hadapi, keperluan Tuhan mencukupkan. Berkatilah ya Tuhan setiap keluarga-keluarga jemaat. Berkati setiap keluarga-keluarga, mulai dari anak-anak, pemuda-pemudi, tunas remaja, bapak ibu keluarga-keluarga. Kami serahkan kepada. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan. Kami mohon keteguhan iman. Kami mohon damai-Mu di dalam situasi yang ada saat ini. Dan kami mohon pemeliharaan-Mu ya Tuhan, perlindungan bagi setiap anak, bagi setiap umat. Kami memuji memuliakan Engkau Tuhan. Dalam situasi-situasi ini kami terus menikmati berkat-berkat. Kami terus menikmati pemeliharaan. Maka kami berdoa, ada banyak orang yang sedang mengalami kesulitan, kesusahan saat ini. Tuhan biar menyatakan belas kasihan. Dan kami bersyukur di kesempatan ini kami boleh menyatakan rasa syukur kami dengan persembahan yang akan kami beri melalui ibadah ini. Tuhan berkati kami semua, berkati seluruh jemaat, baik yang ada bersama kami di sini maupun di rumah masing-masing. Tuhan berkati kami. Kiranya minggu yang berjalan ini juga kami akan terus menikmati kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan, kami berdoa memohon berkat Engkau Allah Tuhan dan Juru Selamat sumber kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan memberi persembahan sekaligus kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan pujian Bila Hati Terasa Berat. Kita akan membaca firman Tuhan untuk mengantar kita membawa persembahan. Mazmur 50 ayat 14-15. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah naskah kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Kita akan menyanyikan pujian Bila Hati Terasa Berat. Apa yang harus
altar, sujud di altar, ku bawa hidupku, terima anugerahnya, yang melindungi dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, dia ubah hidupku, baharui hatiku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, sahabat di altar. Kita serahkan diri bersama-sama ini dengan puji. Bila hati terasa berat, suaraku mengerti bebanku, suaraku mengerti bebanku. Budaya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu berikan aku. Dia selalu berikan aku. Budaya Yesus, yang ikut sahabat bebanku. Sujud di altarnya, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, terima anugerahnya, yang melindungi dan bebaskanku, yang ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi, sadarkan di altarnya. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, sadarkan di altarnya. Mari kita berdoa bersama mengatakan, ya Tuhan, kami datang kepadamu karena Engkaulah Tuhan yang dapat memikul segala beban kami. Ya Tuhan, kami datang kepadamu, dan biarlah kiranya firman-Mu akan meneguhkan, menguatkan kami, sehingga kami terus berdiri di hadapan-Mu, menikmati anugerah-Mu, menikmati pengampunan-Mu dan pemulihan-Mu dari hari ke hari. Tuhan, baharui hati kami dan ubah hidup kami. Biarlah sesuatu terjadi dalam hidup kami, sehingga kami terus memuji, memuliakan, menyembah Engkau, karena Engkau Yesus Tuhan yang kami sembah, hidup dan mati. Berkati firman Tuhan kami pakai Engkau. Engkau dimuliakan dalam pemberitaan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Mari kita membuka Alkitab bersama dalam Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat 1 sampai 14. Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai yang ke-14. Kita baca ayat ini silih berganti. Saya baca ayat 1, terus ayat 2 dan seterusnya sampai ayat 14. Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14. Saya akan mulai dari Bapak Ibu Saudara. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan Dia menampakkan diri sebagai berikut. Kata Simon kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat dan naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus sendiri di pantai. Tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka Yesus kepada mereka, letakkanlah dalam kesalahan perahu, maka akan tahu kau. Lalu mereka meninggalkannya dan mereka tidak dapat menarik lagi karena banyaknya. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Jika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka dia mengenakan pakaiannya sebab dia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari dekat, hanya kira-kira 200 asa saja dan mereka menggunakan pakaian. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan roti di atasnya.
dan di atasnya ikan dan roti. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jalan itu ke darat, penuh ikan-ikan besar 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jalan itu tidak goyah. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah kita semua dengan firman-Nya. Tema khotbah saya pada hari ini, kebangkitan Kristus adalah jawaban atas hidup kita. Kebangkitan Kristus adalah jawaban atas hidup kita. Di dalam peristiwa yang kita baru baca, ini merupakan satu peristiwa yang menegaskan tentang kebangkitan Yesus. Yang kalau kita 2 minggu yang lalu merayakan Paskah, berarti ini sudah minggu yang kedua kita berbicara tentang kebangkitan Kristus. Karena di dalam minggu yang lalu kita sudah membahas pasal 20, bagaimana Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Di dalam pasal 1 ayat 14 ditegaskan bahwa ini peristiwa ketiga kali Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Ketiga kali. Kenapa Yesus harus menampakkan diri berkali-kali kepada murid-muridnya sejak kebangkitan? Karena mereka masih ada yang belum yakin, ada yang masih ragu. Dan tujuan Yesus menampakkan diri kepada muridnya sebagaimana yang ditulis dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat yang ke-31 dikatakan, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh iman memperoleh hidup dalam nama. Supaya kamu tahu benar bahwa Yesus yang bangkit itu adalah Dia Tuhan, Dia Juru Selamat. Itu yang ditegaskan oleh Yesus kepada murid-murid. Dan setiap tanda, setiap peristiwa yang dinyatakan dalam Injil Yohanes memang menegaskan tentang supaya orang percaya Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Kiranya juga kita dalam situasi ini kita sedang melihat hal-hal yang sangat di luar dugaan, sangat di luar perkiraan manusia. Tetapi di balik ini, biarlah kita semua boleh mencari Tuhan, menjadikan Dia Tuhan dalam hidup kita. Pertanyaannya begini, bagaimana kebangkitan Kristus memberi jawaban atas hidup kita? Apa yang menjadi jawaban? Dan bagaimana kita menikmati jawaban-jawaban atas kebangkitan Yesus? Ada 4 prinsip yang harus kita miliki dalam hidup kita supaya kita memiliki jawaban atas hidup kita melalui kebangkitan Yesus. Yang pertama, pengenalan kita terhadap Tuhan Yesus harus mengantar kita kepada ketaatan. Ayat yang ke-4 dan 5. Ketika hari mulai siang Yesus berdiri tandai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu Yesus. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk? Dan mereka tidak ada. Dalam ayat 2 dan 3 dijelaskan di sana bahwa setelah kebangkitan Yesus, setelah murid-murid berkumpul di rumah, kemudian mereka memikirkan satu kegiatan apa yang harus mereka lakukan. Petrus berinisiatif, ayo kita balik ke pekerjaan kita semula sebagai nelayan. Karena memang murid-murid adalah nelayan. Dan mereka berkata, oke, kita pergi, tangkap ikan. Tentu ini merupakan satu kebutuhan dalam situasi seperti ini. Mereka kembali ke pekerjaan semula. Mereka pergi menangkap ikan. Tetapi yang menarik di situ bahwa ketika mereka menangkap ikan, pergi menangkap ikan, dengan kemampuan mereka, dengan pengalaman mereka, dengan profesionalitas mereka, dengan keterampilan yang mereka miliki, sepanjang malam dikatakan mereka tidak menangkap apa-apa, kosong, nihil. Mereka pergi dengan usaha sendiri, inisiatif sendiri, dan mereka tidak melibatkan Tuhan dalam situasi ini. Bukankah Yesus berkata kepada mereka, kamu harus tunggu, tinggal sampai aku memberikan kepadamu Roh Kudus sebelum Dia naik surga? Mereka tidak menangkap apa-apa. Mengapa? Ayat yang ke-4 dikatakan ketika hari mulai siang Yesus berdiri tandai, kami murid-murid tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Tidak tahu. Mengapa mereka tidak kenal Yesus? Bukankah mereka sudah mengenal Yesus 3 tahun setelah itu Yesus? Tidak tahu, tidak kenal. Ya mungkin karena itu menjelang pagi, mungkin hari masih kurang gelap, masih gelap. Karena mereka hari mulai siang. Mungkin juga karena semalam-malaman mereka mengantuk, tidak mendapat apa-apa, sudah berjuang dan tidak ada hasil. Mungkin mereka juga kelelahan sehingga pandangan mereka untuk melihat jauh ke depan terhalang oleh kelemahan tubuh mereka. Atau juga kemungkinan mereka tidak kenal Yesus, tidak tahu Yesus karena Yesus yang bangkit sudah berubah. Padahal kalau kita sudah lama bergaul dengan orang, jangankan suaranya kita kenal,
gerak-geriknya saja tidak bisa tahu. Tapi kata mereka tidak tahu, mereka tidak kenal bahwa Yesus itu Yesus. Artinya menjelaskan sini bahwa pengenalan tentang Yesus itu adalah sesuatu yang penting dalam proses perjalanan iman kita. Karena ayat ini berkata tidak kenal. Sebenarnya mereka itu sudah kenal. Kata yang dipakai menunjukkan kepada suatu pengenalan, pengetahuan, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana mereka mengalami pengenalan itu dalam hidup mereka setiap hari. Kita sudah mengenal Yesus sejak kita percaya Yesus, tapi rupanya pengenalan itu harus dibangun, harus terus-menerus dipelihara, harus terus-menerus ditingkatkan dalam kehidupan kita. Memang kadang-kadang pengenalan kita tentang siapa Yesus terhalang oleh pandangan, oleh masalah dalam hidup kita, oleh situasi yang kita hadapi. Sebagaimana kita lihat dari peristiwa pasal 24 ketika ada dua murid berjalan ke Emmaus, mereka terhalang oleh penglihatan untuk melihat mengenal Yesus yang sudah hadir di tengah mereka, karena mereka sedang memikirkan masalah yang terjadi dalam situasi. Dan pengenalan itu begitu penting dalam hidup kita. Pengenalan yang terus harus menjadi satu proses. Dan pengenalan itu harus mengantar kita kepada satu ketaatan kepada Yesus. Siapa Yesus yang kita kenal? Apakah kita kenal Yesus hanya dari pikiran kita saja? Apakah kita kenal Yesus hanya dari ucapan-ucapan? Apakah kita kenal Yesus hanya sekedar kita rasakan saja? Tetapi pengenalan Yesus harus menjadi satu totalitas dari kehidupan kita, supaya dapat mengantar kita kepada ketaatan bahwa Dia Yesus yang mati dan bangkit, Dia Tuhan yang berkuasa dalam hidup kita. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengalami jawaban atas kebangkitan Yesus dalam hidup kita? Yang kedua, bahwa ketaatan kepada perintah Tuhan akan menghasilkan keberkatan. Ayat yang ke-6. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalan di sebelah kanan perahu, maka akan kamu beroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ini berbeda dengan situasi sebelumnya. Semalaman mereka berjuang, padahal mereka ahli, nelayan yang ahli, memahami tentang danau Galilea dan Tiberias, tahu tentang sumber di mana tempat ikan, karena mereka sudah 2 tahun berjuang di tempat ini. Tapi dikatakan mereka tidak menangkap apa-apa. Sekarang dengan adanya Yesus hadir bersama-sama dalam kehidupan mereka, dengan sekarang mereka tahu dan lihat bahwa itu adalah Yesus, dikatakan mereka taat kepada perintah Yesus. Apa yang dikatakan, tebarkanlah jalan di sebelah kanan perahu dan kamu akan beroleh. Dan mereka menebarkan jalan. Lalu mereka menebarkan. Tidak ada protes. Bayangkan kalau mereka protes, Tuhan, ini kan sudah siang, gimana dapat ikan? Ini kan sudah pagi, ikan sudah pada lari, sudah terang. Apalagi mereka sudah dekat pantai. Padahal kalau mengambil ikan itu harus pergi ke area yang dalam. Sekarang sudah dekat pantai. Nah mungkin ada ikan. Kalau mereka protes seperti itu, tidak ada apa-apa. Tapi yang terjadi dari sini, mereka taat kepada perintah Tuhan. Lalu mereka menebarkan. Artinya mereka langsung menarik perintah Tuhan. Dan hasilnya dikatakan, mereka tidak dapat menarik lagi karena banyaknya ikan. Dan ketika peristiwa itu terjadi, dikatakan murid yang dikasih Yesus, yaitu Yohanes, berkata kepada Petrus, itu bukan mereka lebih lagi mengenal Tuhan. Bahwa ketaatan kita akan mengantar kita lebih dalam mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Bahwa Dia Tuhan yang memberkati kehidupan kita melalui ketaatan kita kepada-Nya. Ketaatan yang tidak diukur karena situasi, karena kondisi, tapi ketaatan mutlak kepada perintah Tuhan, kepada firman Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kita. Artinya, tanpa Yesus, usaha apapun akan berbuah kegagalan. Ketidaktaanan akan menghasilkan kegagalan. Pengenalan kita terhadap Yesus akan membawa kita, mengantar kita kepada penyerahan diri, dan ketaatan kita akan membawa kita kepada keberkatan dalam hidup ini. Yang ketiga, bagaimana kita mengalami jawaban hidup ini melalui peristiwa kebangkitan Yesus. Melalui kebangkitan Yesus kita bisa melihat bahwa ada jaminan, ada keyakinan, ada jaminan tentang ketersediaan dalam hubungan dengan pemeliharaan hidup kita setiap hari. Ayat yang ke-9 sampai 11. Kata mereka ketika mereka tiba di darat, mereka melihat arang dan roti dan di atas ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawa beberapa ikan yang berkomentar. Simon Petrus naik ke perahu lalu berjalan-jalan ke darat, penuh ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu cara itu tidak ada. Jaminan ketersediaan. Hari-hari ini saya mau khawatir, mungkin 1 bulan lagi nggak tahu, bisa tidak makan, bisa ada kesulitan dengan situasi. Tapi kita percaya bahwa Yesus yang kita sembah dia sudah bangkit. Dia memberikan kepada kita jaminan ketersediaan untuk membawa kita kepada keperluan hidup kita sehari-hari. Bahwa Yesus adalah jawaban bagi hidup kita. Tapi kita harus kenal sungguh-sungguh siapa Yesus.
Kita harus taat kepada Yesus dan kita yakin akan jaminan. Perhatikan sini ayat yang berkata, ketika murid-muridnya datang turun ke belakang, mereka lihat Yesus sudah menyediakan api arang. Yesus sudah menyediakan ikan dan roti. Artinya mereka siap makan, siap menikmati. Pastilah lelah, lapar sepanjang malam. Dan Yesus tahu itu. Tapi juga Yesus kata ini, kata Yesus supaya mereka bawa beberapa ikan yang baru kamu tangkap. Tuhan menyediakan, Tuhan menjamin, tapi juga Tuhan menuntut dari kita. Apa yang ada pada kita, kita juga harus mempersembahkan itu kepada Tuhan. Supaya bersama-sama kita bisa melihat akan pemenuhan dari ketersediaan akan berkat yang Tuhan beri kita nikmati hari demi hari. Persoalan makan adalah kebutuhan hidup setiap hari. Karena Yesus berkata, Yesus menyediakan ikan dan roti, lauk pauk, bukan lauk daun. Lauk pauk Yesus sediakan. Tapi juga kita harus membawa apa yang ada pada kita. Kita harus bersedia untuk melakukan sesuatu yang ada pada kita supaya itu terjadi. Karena tidak mungkin Yesus menurunkan roti dari surga langsung dicurahkan semuanya kepada kita hari ini seperti peristiwa pada burung. Tapi kita juga harus berusaha, harus melakukan sesuatu sehingga jaminan ketersediaan menjadi bukti bahwa pemeliharaan Tuhan ada pada kita. Yang keempat, ayat 12 sampai 14 kata Yesus kepada mereka, marilah dan salatlah. Tidak ada di antara mereka itu yang berani bertanya kepada siapa engkau, sebab mereka tahu bahwa itu adalah Tuhan. Dari mereka tidak tahu siapa Tuhan, terjadi satu proses pengenalan yang makin dalam. Ketika mereka mulai melihat tentang Tuhan dalam hidup mereka, hadirlah mereka taat kepada Tuhan. Mereka taat akan perintah Tuhan, ketaatan total, dan ketaatan membuktikan keberkatan di mana Tuhan menyediakan jaminan keberkatan dalam hidup ini. Tapi tidak hanya sampai di situ. Kita bisa melihat bagaimana pengalaman bersama Tuhan akan terus meneguhkan iman kita dan memperdalam relasi kita dengan Tuhan Yesus yang hidup yang bangkit dari antara mati. Ayat yang ke-12, marilah dan sarapan. Marilah dan sarapan. Artinya makan bersama-sama. Dan mereka tidak bertanya lagi siapa tahu. Karena kita katakan mereka tahu, mereka kenal, mereka benar-benar kenal. Bukan hanya kenal dalam pengetahuan, tapi mereka benar-benar kenal Yesus dalam pikiran mereka. Mereka benar-benar merasakan Yesus dalam hati mereka, dalam hidup mereka. Mereka juga benar-benar mendengar tentang Yesus. Ini terus sebabnya mereka taat kepada Yesus. Mereka juga benar-benar merasakan tentang kasih Yesus kepada mereka, pemeliharaan Yesus dalam hidup mereka. Tapi juga mereka bisa memberi kesaksian mengatakan tentang Yesus kepada hidup yang hidup dan bangkit itu. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Artinya pengalaman kita bersama dengan Tuhan dari situasi demi situasi yang kita dapat akan memperteguh iman kita, memperkokoh iman kita, memperdalam hubungan kita dengan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Pengalaman bersama Tuhan apa yang kita lihat sini? Ayat yang ke-13, Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Yesus mengambil roti untuk mengingatkan bagaimana pengalaman mereka pertama kali pada waktu Petrus dipanggil. Dia nelayan, Lukas pasal 5. Dan dia berpengalaman dengan Yesus, membuat juga kasih yang banyak dalam hidupnya. Sebelum Yesus naik ke surga, ketika dia melewati satu taman Getsemani, kemudian dia mengadakan perjamuan terakhir, dia juga memecahkan roti. Ada pengalaman demi peristiwa-peristiwa yang mengingatkan mereka bahwa pengalaman kita dengan Tuhan. Yesus mengingatkan mereka. Dia mengambil roti, memberikannya kepada mereka. Demikian juga dengan ikan itu. Artinya hidup kita bersama Tuhan, pengalaman kita mungkin itu sulit, mungkin itu pahit, mungkin itu penuh dengan kesesakan seperti hari-hari ini. Tapi yakinlah bahwa Tuhan Yesus, Dia yang pasti memberikan jawaban atas kehidupan kita. Sehingga dengan pengalaman hidup kita, bukan yang membawa kita menjauh dari Tuhan, tapi justru membawa kita kepada pengenalan yang lebih dalam. Dan pengalaman bersama dengan Tuhan akan membawa kita semakin meneguhkan iman kita bahwa Yesus hidup dan berkuasa. Pemeliharaan Tuhan hari demi hari, pertolongan Tuhan hari demi hari senantiasa kita nikmati karena Dia Yesus yang hidup, Dia Immanuel, Dia Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus Tuhan yang mati dan bangkit juga menampakkan diri pada murid-murid. Dan hari ini Yesus Kristus Tuhan yang bangkit mungkin tidak akan kita lihat secara kasat, tetapi dengan pengalaman kita, dengan pengenalan kita kepada Yesus dalam situasi-situasi dengan firman-Nya, kita bisa terus mengenal Yesus itu. Dia Tuhan, Dia Juru Selamat, Dia Raja yang memelihara dalam hidup kita. Dia sumber kehidupan, sumber segala berkat. Biarlah kita taat kepada Tuhan. Tetap taat kepada Tuhan dalam situasi apapun, supaya Tuhan akan memberi kita jaminan ketersediaan
akan pemeliharaan dalam diri kita dari hari ke hari, sehingga dia pengalaman demi pengalaman akan membangun relasi kita dengan Tuhan secara pribadi. Menampakkan Yesus pada murid-murid, supaya para murid bukan hanya mereka lihat dengan mata mereka, bukan hanya mereka mendengar dengan telinga mereka, bukan hanya mereka merasakan dengan hati mereka, bukan hanya mereka mengerti dengan pikiran mereka dan mengatakan dengan mulut mereka bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, tetapi juga bagi kita hari ini kebangkitan Kristus bukan hanya menjadi pengetahuan, bukan hanya kita dengar saja, bukan hanya kita rasakan, bukan hanya kita mengerti dengan pikiran atau kita katakan, tetapi juga menjadi sebuah pengalaman indah bahwa Dialah harapan yang memberi jawaban atas kehidupan kita hari ini sampai pada kekekalan yang akan datang. Sebab dengan kebangkitan Yesus, jalan keselamatan yang Yesus kerjakan melalui salib menjadi sempurna untuk membawa kita, mengantar kita kepada satu kepastian hidup yang penuh dengan pengharapan, kepastian hidup yang membawa kita kepada masa depan bersama dengan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Tetap percaya Yesus, tetap kenal Yesus, tetap taat dan yakin akan jadi Tuhan dan hiduplah dalam pengalaman bersama Tuhan. Maka Yesus akan memberi kita jawaban-jawaban dalam hidup ini. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan berdoa mengakhiri ibadah kita dan mohon pertolongan pimpinan Tuhan untuk kehidupan kita yang akan kita lalui lagi sepanjang minggu ini bersama dengan Tuhan, bersama kita dalam mengenal Tuhan lebih dalam, taat kepada firman Tuhan, supaya kita memiliki jaminan ketersediaan akan kembali kita dan pengalaman yang akan kita lalui bersama Tuhan. Tapi bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kemampuan kita seperti para murid, bukan dengan keahlian mereka, keterampilan mereka, pengalaman mereka. Hanya Yesus akan membawa pada kegagalan kita ada apa. Tetapi dengan Yesus, bersama Yesus, kita akan menikmati jaminan pemeliharaan. Bukan dengan kekuatan. Mari kita berdiri bersama-sama. Dari tiga kunci. Tanpa
Biarlah pertolongan Tuhan saja. Berpengalaman bersama dengan Tuhan. Ketaatan kita kepada Tuhan akan mengantar kita menjalani hidup ini. Jika kita bisa mengalami kekuatan pertolongan dari hari Tuhan. Ya Tuhan, Engkaulah harapan dan kekuatan kami. Karena tanpa Engkau Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Engkau Tuhan kami tidak dapat menjalani hidup yang berarti, yang penuh dengan kesesakan saat ini. Tapi kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Karena Engkaulah pertolongan kami, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah perlindungan kami. Karena yang kami berdiri hari ini dan kami maju untuk terus menatap hari esok, melihat ke depan bersama dengan Tuhan Yesus yang hidup dan bangkit. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu. Tuhan berkati mereka di rumah masing-masing. Berkati mereka dalam apa yang akan mereka kerjakan ini. Berkati seluruh kehidupan keluarga. Berkati semua pelayanan hamba-hamba Tuhan di mana berada hari ini. Dan berkati pemberitaan firman disampaikan oleh media-media sosial. Berkati Tuhan bangsa dan negara. Kami mau serahkan dalam tangan kasih. Kami puji mulia dan Engkau dan kami akan mengakhiri ibadah kami dengan mengucap syukur kepada-Mu. Karena Engkaulah Tuhan harapan kami, Engkaulah Tuhan kekuatan kami. Karena Engkau Yesus yang kami kenal adalah Yesus yang hidup yang bangkit, yang memberi kami pengharapan, yang memberi kami kemenangan. Terima kasih Tuhan. Terpuji dan doa. Jemaat yang dikasih Tuhan, jalannya hidup dalam minggu yang berjalan hanya oleh pertolongan dan kekuatan dari Tuhan Allah pencipta langit bumi, dan yang tetap setia memelihara dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya bagi kita semua. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa oleh anugerah dalam Yesus Kristus, pertolongan dan pimpinan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita hari ini sampai hari Maranatha. Yesus datang menjemput kita semua. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Haleluya. Kita semua. Haleluya.